Halo, kali ini kita akan membahas cara membuat sinopsis yang dapat diterima oleh penerbit jika itu sebuah novel atau yang dapat diterima oleh produser jika itu sebuah naskah film. Ada begitu banyak sinopsis yang dikirimkan kepada penerbit atau kepada produser. Tetapi hanya sedikit yang bisa menarik perhatian dari penerbit atau produser. Jadi untuk mengetahui prosesnya seperti apa, kita harus tahu dulu sinopsis itu apa. Baik, sinopsis adalah ringkasan seluruh isi cerita, ceritanya dari awal sampai akhir, dan tujuan dari karakter, konfliknya apa, dan apa yang akan dia capai, dan endingnya seperti apa. Sinopsis yang teman-teman lihat di buku adalah bentuk sinopsis marketing. Itu bukanlah sinopsis yang bertujuan untuk menceritakan isi seluruh cerita. Itu bertujuan untuk menarik minat pembaca. Sebaliknya, sinopsis yang dimaksud di sini adalah sinopsis funding, yang artinya adalah sinopsis itu berisi spoiler garis keras. Kita menceritakan semua ringkasan ceritanya dari awal sampai akhir. Oke, kebanyakan dari kita menulis sinopsis dan tidak mencantumkan bagian akhirnya. Kita tidak ingin membeberkannya kepada orang lain, tetapi ketika menulis sinopsis untuk editor atau funding, kita harus menceritakan endingnya sejelas-jelasnya. Jadi bagaimana membuat sinopsis yang cocok untuk produser atau funding? Oke, nomor 1, Anda perlu memasukkan semua plot cerita. Bagaimana ceritanya berkembang? Banyak agen atau editor yang menginginkan informasi penting ini. Jadi, jangan ada informasi yang disembunyikan. Misalnya ada si pembunuh yang meninggalkan jejak yang tidak terungkap, atau nasib karakter utama di ending film tidak jelas. Informasi itulah yang agen atau produser inginkan, sehingga mereka tahu awal sampai akhir film. Oke, nomor 2. Pastikan Anda memasukkan informasi yang penting dalam sinopsis Anda. Informasi penting yaitu tujuan utama karakter, perubahan sikap karakter ketika menghadapi halangan-halangan yang dihadapinya, serta pengembangan karakternya seperti apa. Agen atau editor tidak hanya berfokus pada elemen ini saja. Mereka ingin tahu bagaimana semua yang terjadi di dalam cerita. Bagaimana pengaruhnya terhadap karakter utama, bagaimana reaksinya, dan bagaimana cerita itu bertumbuh dan mengubah sifat si karakter itu. Anda harus menulis sinopsis Anda yang fokus utamanya kepada protagonis, dan pastikan memasukkan konflik utamanya seperti apa, serta apa yang dipertaruhkan karakter utama untuk menghadapi konflik itu. Selanjutnya Anda harus pastikan bagaimana konflik inti itu diselesaikan, dan bagaimana situasi karakter baik internal maupun eksternal. Nomor 3. Sinopsis memiliki banyak informasi penting yang perlu dicantumkan, tetapi harus cukup ringkas bagi Anda. Cukup menceritakan tokoh utama yang ingin melakukan sesuatu tetapi dihalangi oleh keadaan atau tokoh lain yang menghambat keinginannya itu tercapai, dan bagaimana ia menyelesaikan halangan itu. Nomor 4, beberapa hal yang perlu dihindari yaitu background setiap karakter. Anda hanya perlu fokus pada plot penggeraknya atau plot aksi penggeraknya. Hindari memasukkan segala bentuk dialog di dalam sinopsis. Penjelasan temanya seperti apa, dan Anda hanya perlu menulis sinopsis dari sudut pandang orang ketiga.
dan menggunakan simple present tense atau kata kerja sekarang. Ini digunakan meskipun novel itu ditulis oleh Anda sendiri, sehingga ketika kita menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka itu menjadi sudut pandang seorang editor atau produser untuk menilai karya kita. Yang kelima, yang terakhir, banyak yang bertanya-tanya seberapa panjang sinopsis itu sebaiknya. Ini tidak ada aturan yang khusus atau bab seberapa panjang. Ada banyak informasi di luar sana yang menyatakan hal yang berbeda-beda. Tetapi saran saya yaitu pastikan ketika mengirimkan atau memilih funding seperti apa, pastikan teman-teman membaca persyaratan. Ada yang meminta 1 halaman, 5 halaman, atau kadang bahkan ada yang meminta hanya 1 paragraf. Dan ini tidak baku, tergantung dari editor atau produser yang ingin atau mengadakan funding, atau editor yang ingin mereview sinopsis teman-teman. Oke, jadi begitulah kira-kira anatomi sebuah sinopsis. Memang menulis sinopsis adalah salah satu struggle dari setiap penulis. Ketika hanya duduk dan merenung, memikirkan ide ceritanya, memikirkan alur ceritanya. Itu adalah struggle saya juga. Mungkin itu struggle atau kendala dari teman-teman, tetapi semoga dengan penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk membuat sinopsis yang lebih baik. Oh ya, bagi yang baru nonton video ini, perkenalkan saya Ken. Saya seorang penulis skenario film dan sutradara yang masih belajar juga. Kita belajar sama-sama. So, kalau baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa subscribe channel saya agar saya makin bersemangat membuat video teman-teman. Oke, klik icon merahnya. Jangan lupa juga bunyikan lonceng. Tekan tombol like buat saya agar saya makin bersemangat. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar dan kita coba sharing dan belajar sama-sama. Jangan lupa untuk lihat playlist video saya. Saya sudah menyediakan prinsip-prinsip untuk menulis skenario. Ada playlistnya di sini di atas, dan ada dasar-dasar menemukan ide, menemukan premis. Sekarang sudah menulis sinopsis. Selanjutnya kita akan membahas tentang treatment cerita. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.